Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana rencana dia ke depannya terhadap hubungan ini ataupun terhadap kamu. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan pada seseorang ini, lalu sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. Oke, rencana yang ingin dia lakukan adalah melakukan suatu usaha atau upaya untukmu, dan akan dia tunjukkan usahanya terhadap hubungan ini, bahwa dia ingin mempertahankan, ingin kembali, ingin memberikan ya cinta dia, ingin menunjukkan effort usaha dan cinta dia ke kamu. Seperti itu kalau aku lihat. Dan dia ingin memberikan suatu cinta baru ya. Dia nggak mau mengulang-ulang apapun yang pernah terjadi di hubungan kalian. Kali ini ya, dia ingin memberikan cinta yang baru sama kamu, karena dia merasa kamu layak untuk mendapatkan cinta itu gitu. Mungkin selama ini kamulah yang berjuang untuk hubungan kalian. Nah, kali ini tuh dia mungkin sudah sadar dengan tindakan dia, dengan perilaku dia, makanya kali ini dia ingin memberikan ketulusan cinta dia, ingin menunjukkan juga perasaan dia ke kamu. Ya, orang ini adalah orang masa lalumu, bisa jadi mantan, bisa jadi kalian mungkin belum sempat jadi mantan juga bisa ya, masih gebetan tapi tahu-tahu dia udah ngilang, seperti itu. Nah, bisa juga ya. Terus itu juga dia ingin mengontrol atau dia ingin pergi dulu dari pengontrolan seseorang di sini. Atau ya, selama ini tuh dia kayak dikontrol oleh seseorang, kayak disetir oleh seseorang atau dipengaruhi oleh seseorang, yang membuat hubungan kalian akhirnya tuh nggak ada kejelasan, nggak ada perkembangan, cuman gini-gini aja, stuck ya. Ya nggak ada perkembangannya, nggak ada tujuannya, mau kemana juga nggak tahu. Nah, itu pengen dia lepaskan dulu ya. Dia pengen mengambil alih dia pengen mengambil kendali atas dirinya sendiri gitu. Ini kayaknya ya lebih ke seseorang ya, seseorang yang ada di keluarga dia. Entah ini memang apa pasangan sahnya, atau bisa jadi ini keluarganya dari orang tua atau ya keluarga besar, seperti itu ya. Jadi sebenarnya hubungan kamu dengan dia itu kayak ada penolakan dari keluarga ya. Nah, atau mungkin dari keluargamu ya, bisa jadi dari keluargamu. Dia pengen mengambil kendali kembali atas jati diri dia ya, untuk bisa lebih percaya diri mengambil keputusan untuk masa depan dia. Seperti itu kalau aku lihat ya. Oke, terus ceritanya gimana nih ke depannya, dia mau ngapain? Page of Cups. Okay. Ten of Swords. King of Cups. Six of Swords. Six
Six of Pentacles, kemudian King of Wands. Terlalu silau ya, seperti ini. Dia ingin menunjukkan keterbukaan ya, yang mungkin selama ini dia itu sering menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu, dan kali ini tuh dia pengen nunjukin bahwa sebenarnya dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dan selama ini tuh dia hanya kayak pura-pura aja, nggak membutuhkan kamu, nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu gitu. Kali ini atau kedepannya dia ingin menunjukkan perasaan dia sesungguhnya sama kamu, bahwa dia cinta sayang sama kamu. Bahkan di sini ada prospek kayak suatu lamaran gitu ya. Dia kayak ingin memberikan suatu lamaran cinta atau mungkin lamaran pernikahan, seperti itu. Intinya di sini yang paling utama adalah dia ingin menunjukkan terlebih dahulu tentang kejujuran hati dia ke kamu, bahwa dia benar-benar sayang sebenarnya. Selama ini tuh dia hanya menutup-nutupinya aja dari kamu, kalau dia nggak butuh kamu, nggak cinta sama kamu gitu. Dan ini aku lihat dia ingin segera bertindak dengan hubungan ini, karena dia melihat hubungan dia sama kamu kayak udah di ujung tanduk. Kayaknya kamu bakalan benar-benar pergi dari dia, sudah benar-benar tidak mau lagi dengan dia. Jadi kali ini dia akan bertindak dengan hubungan ini. Dia pengen mengambil kembali perasaanmu, mengambil kembali perhatianmu ya. Dan aku lihat di sini dia akan melakukan banyak hal, cara ya, dengan banyak taktik, dengan banyak strategi. Kenapa kali ini Ten of Swords ya? Kalau Ten of Swords itu mungkin dia akan pakai mendramatisir situasi, keadaan, agar kamu perhatian sama dia, agar kamu itu luluh sama dia, seperti itu ya. Bahkan di sini kayak dia kayak berlomba-lomba mencari perhatian kamu itu dengan kayak apa ya, membuat situasinya itu kayak dia korban gitu ya. Dia korban, entah korban dari keluarga yang mengekang atau apalah ya. Intinya dia kayak bersikap seolah-olah dia ini korban, agar dia itu bisa mendapatkan perhatian dari kamu. Bisa jadi Ditar tidak mengenal gender ding ya. Jadi intinya dia kayak pengen apa ya namanya, ingin mendapatkan perhatian kamu dengan cara mendramatisir keadaan kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat dia ini sebenarnya ada masalah tentang masalah tentang mengontrol emosi ya sebenarnya, atau ada masalah tentang emosi dia lah ya, masalah emosi dia. Terus itu kali ini tuh dia pengen menunjukkan atau bahkan menawarkan dukungan ya, yang memang kamu butuhkan gitu ya. Apa nih selama ini yang kamu butuhkan dari si dia, yang kamu butuhkan di dalam hidupmu atau di dalam hubungan ini? Misal kamu itu sebenarnya membutuhkan dia untuk lebih perhatian sama kamu, atau kamu itu butuh dari dia itu adalah waktu untuk bersama, maka dia akan berikan itu kalau aku lihat di sini ya. Dan ini lebih ke emosional yang akan dia berikan kayak gitu ya, karena selama ini kan dia kayak lagi mengontrol emosional dia. Nah kali ini dia datang ingin menunjukkan dukungan yang bersifat emosional, karena dia pengen menunjukkan latihan dia selama ini yang bisa mengontrol, menahan emosi. Nah ketika dia datang nanti, dia ingin menunjukkan dukungan secara emosional. Terus juga dia ingin menunjukkan bahwa dia memang benar-benar sayang sama kamu, orangnya akan memberikan suatu kasih sayang yang begitu tulus. Terus juga dia akan menunjukkan bahwa dia ini cocoklah menjadi pasangan yang memang kamu inginkan, kamu harapkan, seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat sebenarnya orang ini sangat berdedikasi, atau gimana sih, bukan tunduk, kalau anak terhadap ibu itu apa namanya sebutannya, patuh
patuh terhadap ibu gitu, apa sih namanya itu ya. Nah seperti itu. Jadi mungkin itu juga yang akan dia tunjukkan, dramatisir dia itu, karena dia sebagai anak dia harus mendengarkan apa kata ibunya, bla bla bla, seperti itu ya. Terus itu juga kalau aku lihat sebenarnya dia ini punya jiwa yang apa ya, jiwa yang sangat apa, kebapaan itu ya, dewasa ya, dewasa, uh, terus itu penyayang ya, pokoknya jiwa kebapaan, melindungi, yang menyayangi, mengayomi, mendidik. Nah seperti itulah ya, dia akan menunjukkan itu. Dan kalau aku lihat di sini orangnya memang sebenarnya berdedikasi banget atas segala sesuatu yang dia lakukan gitu ya. Mungkin pekerjaan, dia sangat berdedikasi sekali dalam pekerjaan. Mungkin ini yang akan dia kasih tahu ke kamu, bahwa selama ini mungkin dia sibuk sama kerjaan atau bla bla atau apa yang selama ini dia dedikasikan, itu dia akan ceritakan ke kamu ya, sebagai alasan ya, walaupun itu sebenarnya mungkin itu kenyataannya gitu. Dan kalau aku lihat di sini juga, apa sih yang ingin dia lakukan adalah ada six of sword ya. Jadi selama ini tuh dia selalu bernostalgia, dia selalu keinget kamu, dan bahkan kalau six of sword ini dia itu ingin kembali lagi sama kamu ya. Dan walaupun selama ini mungkin dia bersama yang lain, kamu itu the one bagi dia gitu ya. Aku lihat di sini dia juga akan gini ya, dia akan cerita ya, bahwa selama ini tuh mungkin ada orang ketiga di antara kalian gitu, dia akan cerita. Terus itu juga dia juga akan bercerita kenapa sebenarnya dia ini apa namanya tuh nggak mengungkapkan semua apa yang ada di isi hati dia itu, karena tadi aku mau ngomong apa sih, lupa. Dia tuh kayak merasa terkurung aja gitu ngejalanin hubungan sama kamu, kayak terbelenggu aja gitu ya di dalam hubungan ini, tapi nggak ada perkembangannya, nggak ada kemajuannya di dalam hubungan ini, seperti itu ya. Dia kayak ya terkurung, apa ya, terbebani gitu. Dan hubungan ini tuh nggak ada perkembangannya, stuck aja. Jadi dia kesal, jadi dia kayak melihat, bener nggak sih hubungan ini tuh memang untuk dia dan kamu? Apakah benar hubungan ini tuh apa yang terbaik, seperti itu? Apakah kamu memang orang yang apa tepat untukku, seperti itu? Karena dia melihat hubungan kalian ini stuck kayak gitu. Tapi ketika dia mencoba dengan yang lainnya, lah ya kok kamu terus yang dia pikirkan, kok iya kamu terus ini instingnya selalu menuju ke kamu, yang dia rindukan itu selalu kamu, seperti itu ya. Cuman sebenarnya juga dia itu pemberi rasa trauma padamu, dan jujur sebenarnya dia juga pernah sakit hati juga kan sama kamu. Dan ini sebenarnya kayak rasa sakit di antara kalian ini belum sembuh ya, belum sembuh, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menerima rasa sakit ini dan menerima kembali kalian satu sama lain. Atau mungkin dia ini punya rasa traumatik dari hubungan dia yang sebelumnya dengan kamu, dan itu belum sembuh, dan memang butuh waktu yang lama untuk sembuh dari rasa sakit itu. Nah makanya dia butuh waktu untuk bisa kembali sama kamu, seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi kalau aku lihat sih di sini sebenarnya dia pengen apa namanya, action lah ya ke kamu. Ada six of sword. Bahkan di sini kalau misalkan dia masih menemukan suatu hambatan juga di hubungan kalian untuk kali ini, mungkin ya, mungkin sampai-sampai dia ini akan nekat loh sama kamu. Dia mungkin akan
mau kawin lari gitu loh. Ya, kawin lari, mungkin kamu akan dibawa kabur sama dia kayak gitu, karena ini six of sword ya, six of sword, jadi nekat ya, dia akan nekat gitu. Terus itu juga apa tuh, six of pentacles, dia ingin memberikan banyak hal terhadap kamu, terutama ini tentang materi ya. Dia pengen memberikan kekayaan ya, kekayaan secara materi ke kamu. Dia ingin memberikan dukungan yang bersifat materi ya, ataupun ya psikologis juga bisa, emosional ya, mental, tapi intinya kalau six of pentacles ini tentang materi ya, yang ingin diberikan ke kamu. Dia pengen juga memberikan kasih sayang yang tulus dengan cara menunjukkan dia ingin dengan cara, jadi gini, menurut dia, bagi dia untuk menunjukkan kasih sayang dia terhadap pasangan adalah membuat pasangannya itu bahagia karena merasa tercukupi atau merasa berlimpah secara materi. Nah, itulah yang ingin dia berikan ke kamu ke depannya ya. Jadi mungkin saat ini ya dia sedang mempersiapkan itu semua gitu, terutama dari keuangan ini gitu, karena memang sejujurnya orang ini tuh menilai semuanya itu dari materi. Jadi menurut dia kebahagiaan itu akan, salah satu jalannya akan memberikan satu bukan, kebahagiaan itu salah satunya yang membuka pintu kebahagiaan itu adalah materi gitu ya. Jadi menurut dia untuk membuatmu merasa senang, membuatmu merasa dicintai, membuatmu merasa dia berikan kasih sayang itu dengan support materi ke kamu kayak gitu. Orang ini kan suka senang-senang ya. Jadi nanti ke depannya yang ingin dia lakukan terhadap kamu adalah dia ingin membuat hubungan kalian ini tidak membosankan lagi ya. Dengan cara apapun akan dia lakukan, mungkin juga dia akan lebih humoris orangnya, ataupun dia akan memberikan kamu kejelasan dalam hubungan, atau ya intinya dia tidak ingin membuat hubungan kalian basi lagi, tidak ingin membuat hubungan kalian cuma gini-gini aja, stuck terus, enggak, dia nggak mau. Jadi dia pengen membuat hubungan ini tuh kalian merasakan banyak sekali keberlimpahan, banyak sekali kebahagiaan seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat istri dia tidak ingin memberikan pasangannya atau kamu ini situasi bersama dia kayak hambar, kayak stuck, kayak nggak tahu arah kayak gitu. Dia nggak mau. Kali ini dia akan serius membuat kamu, akan memberikan kamu kebahagiaan kayak gitu ya. Jadi inilah yang akan dia lakukan terhadap kamu ke depannya. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Kemudian Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, kira-kira kapan sih dia akan datang ke kamu gitu ya? Kira-kira kapan sih dia akan datang ke kamu? Oke, di sini ada apa ini? King of Wand ya. King of Wand. Oh, King of Wand ya. Ada kemungkinan ini bulan depan ya. Jadi masuknya tahun depan ya, karena ini Desember, ada kemungkinan itu di Januari seperti itu ya, mentok di Januari, jadi masuk bulan depan atau masuk tahun depan seperti itu ya. Intinya bulan depan dari kalian mendengar pembacaan ini gitu ya, karena pembacaan ini pun timeless, jadi kapanpun kalian mendengar pembacaan ini ada kemungkinan ini resonate. Dan kapan sih dia akan melakukan ini terhadap kamu? Itu di bulan depan dari kalian mendengarkan pembacaan ini ya. Kalau misalkan kalian mendengar pembacaan ini di bulan Januari, berarti ya mungkin di Februari dia akan segera melakukannya. Oke?
Di pembacaan tarot juga tidak mengenal waktu yang pasti, tidak mengenal gender juga. Jadi jangan terlalu berpatokan ya, bisa jadi ternyata sebelum Januari, sebelum bulan depan dia sudah action, bisa jadi ya. Jadi tidak usah terlalu berpatokan atau tidak usah terlalu menunggu dia banget gitu. Santai aja, fokus aja dengan hidupmu. Ketika dia sudah siap maka dia akan melakukannya kok ya. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.